mall, apa kendala ketika kalian melakukan kegiatan inti. Karena kegiatan inti kita talkshow itu sudah berjalan 3 kali ya, Pak Kodes ya. Terima kasih luar biasa, meskipun itu tidak dijelaskan secara detail tadi Pak Dekan bertanya kepada saya, Pak Salim itu mahasiswa itu melakukan kegiatan inti bertanya sama Pak Salim ya, kok detailnya sama ya? Tahu kalian luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Salim. Jadi kemandirian itu sangat terlihat. Begitu ketika kegiatan sudah dimulai, meskipun video-videonya yang penting ketika di-upload atau pada saat ambil video itu diwawancarai misalkan apa tujuan kegiatan itu dibuat dan siapa saja yang dihadirkan, siapa pematerinya yang sebagai tenaga. Kan penting sekali ketika kita membuat satu konsep. Jadi kehadiran kami Mas Didi untuk memastikan lagi dan bincang-bincang secara santai saja apa kendala ketika melakukan kegiatan dan apa yang perlu kira-kira sisa waktu 40 hari ke depan yang perlu kita lakukan dan kita evaluasi secara bersama. Itu sama. Mungkin ada tambahan dari Kordesnya, silakan. Atau keluar Karang Taruna, Bos? Beliau lagi di orang sehat. Jadi Kordes silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat PDL Besar Lato, Bapak Amil Tayandro, Sudah Tede. Ketua Taruna Desa Lato dan teman-teman yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Jadi langsung saja dalam laporan untuk DPL. Jadi kami dalam minggu ini kan sudah masuk minggu kedua Pak. Jadi dalam minggu pertama kita sudah menyelesaikan program yang pertama, program talk show. Jadi kita buat per jenjang SMP SMA. Jadi SD-nya itu kami buat di hari Selasa kemarin, kemudian SMP di hari Kamis, SMA-nya tadi di hari Jumat. Kemudian pematerinya tadi alhamdulillah dari Pak Zul gitu. Jadi tambah dengan 3 mahasiswa yang sharing mengenai ada masuk kampus dan ada sharing mengenai bagaimana sih melatih life skill pada saat kampus. Itu untuk program pertama. Kemudian untuk program kedua, alhamdulillah mobilnya kan sudah ada Pak. Jadi insya Allah minggu depan masuk hari Senin itu kita sudah mulai operasikan untuk mobilnya, untuk program 3B. Sama untuk program CDT juga kita sudah konfirmasi mengenai tempat dan pematerinya, karena berhubung itu rencana awalnya kan kita minta kesediaan dari Pak Jumadi karena beliau lagi ada kegiatan juga, jadi nggak bisa. Jadi kita meminta bantuan dari ada guru bimbingan yang bersering yang di SMP 1 Belato. Jadi kami meminta beliau yang akan menjadi pematerinya. Dan untuk Perak, ini Perak pendirian pusat belajar rakyat, kita sepakat itu nanti pusat belajarnya kita gunakan panggung. Jadi ini depan itu. Terus sama untuk yang mungkin siswa-siswa yang ada di sini SMA sudah disampaikan juga ke sekolah terkait. Kemudian mengenai ini kerjasama dengan rumah rakyat OMB itu Pak, jadi mungkin sekolah rakyat kita nanti menyurati atau tinggal langsung ada suratnya dari yang jadi itu teknisnya mereka tinggal datang meliput ya. ini sekarang itu kan ada bentuk Ya Pak. Jadi itu teman-teman mengenai sedang tulisan supaya
tinggal di foto. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah sedikit dibuat ya. Nanti teman-teman ini akan menjelaskan cara penggunaannya. Itu untuk program sama sejauh ini. Terus perlu Bapak ketahui juga kami dengan Rumah Muda beberapa hari terakhir ini sudah mulai rapat pembentukan sepanjang itu kegiatan tambahan. Jadi kami sekalian jalan. Jadi karena kegiatan tambahan yang kita susun sedikit lebih banyak dana itu, jadi kita sudah mulai start dari sekarang untuk kegiatan. Jadi teknis pengumpulannya mungkin kita buat proposal, kita jalankan ke masyarakat, terus ada pasar setiap hari minggu mungkin kita jalankan juga, terus ada aparat desa dan ada anggota-anggota DPR, ada nama itu untuk kegiatan tambahan. Jadi itu sedikit untuk laporan untuk kegiatan tambahan yang kita akan lakukan insyaallah pada 2 minggu ke depan. Untuk untuk keluhan mungkin saya mewakili teman-teman. Kalau untuk konsumsi alhamdulillah aman, kita tarangan terus setiap hari. Jadi kita kumpul 5.000 per hari. Jadi dalam sehari kita budgetnya 150 untuk pembagian konsumsi laut dan rempah-rempahnya Pak. Cuman beberapa teman-teman air sebenarnya banyak agak ngaret di setiap kegiatan di mana kalau kita membuat seperti pengalaman kita buat optionnya jam 8. Biasanya kita agak ngaret 15 menit di lokasi. Itu teman-teman yang cewek kadang hanya pakai WC yang cuma sumur, maka 8 orang kan langsung. Itu yang menjadi masalah sekarang. Mungkin itu saja laporan dari saya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kordes yang luar biasa ternyata kegiatannya lancar saya. Kalau sekarang kalau mungkin ada semacam masukan dari dua Karang Taruna yang bergaul dengan adik-adik mahasiswa atau sekaligus teman-teman mahasiswa KKN yang telah hadir pada malam hari ini. Ya Pak, selamat mahasiswa KKN ini, alhamdulillah mereka dengan Rumah itu baik, selalu sharing bagaimana cara sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini saya bersyukur kepada teman-teman datang ke Desa Bilato pada tahun 2005 itu UNG masuk. Alhamdulillah saya bersyukur UNG masuk di Bilato ini nanti tahun 2020 ini Pak. Karena kenapa saya bangga? Karena saya alumni dari UNG jurusan olahraga. Karena kenapa saya bangga? Saya bersama-sama mereka, saya juga pernah begini. Saya berbagi pengalaman. Tahun berapa KKN? 2000. Saya ambil berpengalaman bagaimana cara ikut KKN. Saya minta kepada teman-teman itu Pak, yang punya kegiatan program itu 2 minggu. Karena kenapa kemarin saya itu cuma yang 2 minggu, supaya telah laksanakan. Alhamdulillah program pertama ini dari teman-teman mahasiswa alhamdulillah terlaksanakan Pak. Insya Allah hari Senin itu sudah ada mobil pintar sudah membantu kepada teman-teman mahasiswa ini. Hari ini masih ada yang kurang, teman-teman udah memulai Pak, karena masih mohon maafin.
Ya Pak. Tadi rencananya mau main. Ya. Iya, karena cuaca juga Iya. hanya itu Pak diwakili saja. Iya. Terima kasih. Ya, itu Baik, terima kasih Boleh banyak. Ketua Masalah kecil sekali ya. Bisa dilakukan. Ternyata hubungan kalian kalau seminggu kalian membangun hubungan yang harmonis itu sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk kegiatan kita selanjutnya untuk terkait dengan mobil pintar itu kegiatan itu harus ada yang bawa ya, drivernya ya. Ada. Jadi sudah di Dijelaskan Sudah tadi jelaskan? sama Pak dulu, cuman untuk teknis penggunaannya katanya ada 3 titik dulu deh sama kita. Jadi Kan katanya coba nanti satu sebentar lagi soalnya maju kami sudah bawa di sana. Yang lain bawa belajar cuma dulu. disampaikan setiap kali itu harus dipanasin mobilnya kan. Untuk buka pintunya belum dijelaskan, cuma untuk teknis dalam itu beberapa item penggunaannya itu sudah dijelaskan. Oh, tinggal itu. Oke. Buka pintunya saya Baik, terima kasih. Mas, yang cowok-cowok. lagi sebentar mati. saya kira langsung dulu. Baik, terima kasih ya. Jadi kegiatan kita kalau bisa di 3 minggu ini sudah selesai kegiatannya. Dan jangan lupa juga kegiatan tambahan silakan dan berjalan. Kegiatan tambahan itu bisa berupa misalkan disiplin ilmu saudara-saudara. Misalkan kesehatan masyarakat dan bagaimana kemudian itu bisa dimanfaatkan di desa. Lalu itu dia bisa memiliki kegiatan tambahan. Itu kan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tadi ada bagaimana kemudian dimanfaatkan ya, di laut itu kopinya enggak kuat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang berharga ini. Pertama, hari ini sengaja kami datang dengan rombongan yang besar. Dalam tujuan kami sebenarnya ingin main futsal dengan Karang Taruna, tapi kondisi tadi sampai di sini agak pusing-pusing. Ya saya sendiri, ya kalau tak malu-malu di depan mahasiswa mungkin agak malu-malu sedikit. Ya harusnya pakai kain putih dan gitu. Jadi memang perjalanan agak panjang, tapi mulai dari rapat sore dan ke sini, dan terlambat selesai makan. Saya rumah makan yang ada hanya bakso. Ternyata tidak bisa memperbuat berkompromi dengan perut saya, masih kelaparan juga. Alhamdulillah di sini dapat makan enak, kelihatan segar-segar masih saya. Ya tadi barusan dapat makan, tadi agak mulai pusing. Jadi begitu. Kalau kami agak terlambat datang ya main tadi. Ya. Sudah bawa Punya Dika. Kita mau foto dulu. olahraga, Jangan kaos, Hah? dan persiapan untuk main. Sudah lama juga tidak main futsal. Nah, ini mungkin barangkali minggu depan atau minggu selanjutnya akan kami rencanakan lagi bisa bermain dalam suasana kekeluargaan dengan Karang Taruna. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di hadapan Anda semua sebagai peserta KKN berkaitan dengan program unggulan kita. Kalau talk show-nya sudah selesai, sudah semua jenjang pendidikan, tapi tetap juga kalau ada hal-hal yang menarik untuk mengisi konten-konten kreatif di YouTube Bilato TV. Jadi Bilato TV ini akan dipersembahkan juga untuk pemerintah desa atau anak muda yang bisa mengisi konten. Dan insya Allah kami akan menghadirkan orang yang membuat website tersebut, ya, teman saya yang ada di Jakarta. Insya Allah hari Minggu akan ada di Gorontalo, dan saya sudah minta hari Rabu atau hari Selasa beliau akan di sini. Nanti tolong disiapkan kehadiran anak-anak muda Karang Taruna kalau bisa, sehingga nanti website ini bisa diteruskan. Ketika KKN ini sudah selesai, website ini bisa diteruskan untuk mengisi apa saja informasi yang berhubungan dengan itu. Jadi
bagi yang sudah meregistrasi ada emailnya nanti akan di add sebagai penolak ya. Itu sangat mudah sekali email karena saya sudah menggunakan itu dan saya sudah minta dibuatkan tutorialnya ya, sehingga mudah untuk dipelajari. Bagi kita semua anak-anak muda, cendekia muda itu adalah objek yang akan mengisi dan menjadi subjek mengisi. Ya, jadi Anda yang mengisi kontennya, sekaligus Anda membaca kehidupan kita seperti itu nanti. Ya, jadi berita itu diisi oleh kita dan dibaca oleh kita. Ya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya menjadi dokumentasi ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan Warta Pidato ini itu akan menjadi penggerak ya, pidato tetap eksis dan trending gitu kan di Google, searching kalau di searching di Google. Jadi kata pidato itu menjadi trending. Trendingnya dalam konteks positif. Ya, bukan trending gara-gara kasus contohnya Sumatera Barat tidak Pancasilais, Mbak Puan Maharani gitu kan. Itu trendingnya dalam konteks yang tidak seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah dengan adanya Warta Pidato, dengan adanya Pidato TV, itu pidato akan semakin terbuka aksesnya. Ya, kalau ini bisa ada pabrik-pabrik yang berbasis produk kemaritiman laut, nah ini kan luar biasa. Ini harapan kami ya. Jadi insya Allah hari Rabu atau Selasa ke Rabu pengelolanya akan di sini saya. Ya bila itu dari Jakarta hari ini. Jadi narasumbernya dari Jakarta ya. Dosen apa itu? Salah satu perguruan tinggi ya, Trisakti dan Binus, beliau mengajar di Binus. Jadi nanti akan berbagi dengan adik-adik mahasiswa bagaimana mengisi portal-portal online. Nanti Anda bisa menjadi jurnalistik ya, yang dari komunikasi. Yang ketiga mengenai penggunaan mobil kita dalam program lebih baca, bermain, belajar. Unsur yang mengusulkan kegiatan ada unsur mulai di atas ini mendekati setengah abad lah. Perasaan macam semangatnya masih muda, ternyata bisa didiskusi. 3B ini kita ada supporting berupa mobil pintar. Mobil pintar ini luar biasa. Di dalamnya banyak buku, ada TV, ada video, ada podcast. Kalau ada musim Nike silakan disimpan di sana Nike-nya. Kalau ada banyak hasil Nike-nya. Tapi jangan sampai mati. Kalau mati dia bau nanti kan bekasnya. Tapi kami berharap yang mengelola mobil ini kan barang negara dan saya pertaruhkan jabatan saya pimpinan fakultas dengan fasilitas yang ada. Saya mensupport semua ya, bahkan beberapa mobil dinas saya bawa ke sini untuk mensupport program ini karena memang Desa Pidato adalah desa binaan Fakultas Pendidikan. Jadi kita akan melakukan pendampingan ke Desa Pidato itu bukan hanya dalam kegiatan KKN ini aja, tapi 5 tahun ke depan. Terus kita monitor bagaimana perkembangan binatang. Ini harapan kami yakin dengan kehadiran mahasiswa KKN itu akan semakin menjadi energi pembangkit ya, bergeraknya. Ya, pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor ekonomi, yang ketiga sektor sumber daya manusia, termasuk potensi-potensi sumber daya alam yang juga bisa digunakan. Ini harapan kami, ya. Jadi tolong mobil pintar ini dijaga karena sebenarnya banyak barang-barang yang berharga ya. Itu diparkir di tempat aman
Nah, di samping itu kami berharap adik-adik mahasiswa bisa membuat program yang relevan dengan keilmuan. Ini harapan kami, jangan sampai nanti ilmu yang ada tekuni 4 tahun itu tidak diterapkan di masyarakat, implementasi. Terakhir, kalau memang ada kegiatan di akhir kegiatan kita ada olahraga pertandingan apa yang harus disiapkan ya, contohnya seperti futsal ya, futsal nanti apa kan mungkin Sadul Cup, Nominator Cup pertama ya, misalnya kejuaraan dan juga satu fakultas ya dengan sama-sama FOK. Nah, ini harapan kami memang dalam kondisi malam ini ya, ada yang sudah mulai mengantuk, apalagi ada di kota, balik lagi ke kota ya. Saya usahakan tadi selesai rapat jam 3, ini ada masih banyak yang ditandatangani sampai jam 5 berberangkat. Besok lagi menguji promosi dokter. Jadi nggak tahu apa yang mau diuji ini, masih ada dalam mobil belum dibaca-baca. Nah ini jadi sangat padat kegiatannya. Hari Minggu ke Bualemo lagi, Yudisium. Jadi luar biasa. Stamina yang tetap fit. Amin. Amin. Mudah-mudahan kalau ada Nike sebentar ini ya tambah meningkat imunnya ini. Baik. Insyaallah. Ya kabar-kabarnya menunggu jam ini. Nike-nya keluar. Iya. Ya. Mudah dengan kota lupa. Ya. Mudah dengan doa Anda sekarang imunnya sudah keluar Nike ya bisa bawa Nike kota. Ini harapan kami kepada adik-adik melaksanakan programnya dengan baik, teruslah berkoordinasi dengan kakak tingkatnya, seniornya sama alumni, tolong bantu adik-adiknya, jangan sungkan dan tolong dijaga nama baik UNG alma mater kita. Biarlah semakin tinggi kita, jangan tunjukkan kesombongan keilmuannya. Ya, itu yang terpenting. Lebih banyak Anda mendengar daripada menggurui, ya. Jangan sampai saya tahu itu. Lebih baik kita banyak mendengar. Itulah ciri orang yang pintar dan sesungguhnya. Pintar yang sesungguhnya itu adalah lebih banyak mendengarkan orang-orang yang sudah senior dari kita. Kita mengambil hikmah dari keberhasilan mereka melewati zaman. Ya. Kita yang harus didengar, kita yang mendengar. Jadi kearifan itu perlu disikapi, diteladani ya, di dalam kita bergaul dengan masyarakat. Ya. Barangkali ini sebagai pemantik, ya kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, ya atau mau dititipkan sama Pak Sarlin ya silakan dulu. Nanti Pak Sarlin mau ke kota. Silakan ada pertanyaan silakan. Ya. Saya amati beberapa pemuda di sini, mereka kalau dalam bersikapnya saya, mereka memiliki potensi macam kemarin tadi pagi, setelah kurang sosialisasi di SMA, saya sempat berjalan dengan pemuda di sini. Baru ada satu orang, saya katakan namanya itu Iqmal. Dan basic ilmuannya saya Pak. Dia bilang waktu itu saya video dokumentasi orang itu berjalan di kebunnya ada remah muda namanya Kiki. Kebunnya memetik kelapa muda. Waktu saya video, dia bilang sini Kak, saya juga mau video. Kalau dalam basic ilmuannya saya, bahwa dia bilang kendalanya itu pertama, dia suka buat video, bahwa dia suka edit tapi dia tidak tahu bagaimana edit video. Kalau dalam basic ilmu komunikasi namanya desain audiovisual. Tapi itu Pak, saya bingung bagaimana saya mau ajarkan dia sedangkan kendalanya itu gadget, bahwa dia tidak punya HP. Ada potensi bahwa anak-anak muda di sini ingin berkembang tapi dibatasi oleh material. Dibatasi oleh material itu.
kembali lagi tadi ada remaja muda di dusun 2 itu namanya Danda. Dia bilang, kau tahu mbak edit? Dia bilang dia suka mbak edit tapi dia tidak tahu mbak edit video. Dan ternyata pemuda di desa Bilape ini memiliki banyak potensi. Karena anak muda yang memiliki banyak potensi, tapi mereka dibatasi oleh hal-hal yang bersifat material seperti itu. Jadi saya juga bingung bagaimana saya mau kembangkan itu. Bahkan pribadi saya pun sendiri, bahwa saya juga dibatasi oleh itu. Bagaimana saya mengajarkan mereka? Saya pun juga dibatasi oleh itu. Seperti itu, Pak. Kira-kira kebenaran seperti itu. Sama-sama mengalami kendala ya. Iya. Oke. Jadi dalam teori keilmuan, keterbatasan itu memunculkan inovasi, semangat untuk berinovasi. Orang yang memiliki keterbatasan itu daya juangnya, efektivitasnya cukup tinggi. Anak-anak yang lahir dengan keluarga yang kurang makan dari sisi ekonomi itu semangat untuk merubah hidupnya menjadi tinggi. Saya sudah rasakan. Saya lahir dari keluarga seorang guru. Pendapatan orang tua biasa-biasa. Tapi saya belajar dan bagaimana mengelola, maintain pendapatan, bagaimana bisa kita menabung yang baik. Itu memunculkan kreativitas. Beda, ya. Kalau anak Pak Sami, kalau anak saya, itu anak Pak dosen. Yang penting ada semua. Ya. Itu beda. Nah ini diharapkan, jadi memang dalam keilmuan seperti itu. Kalau orang hidup ada keterbatasan dari sisi ekonomi itu biasanya memunculkan kreativitas untuk keluar dari zona yang tidak nyaman, menuju zona nyaman. Nah maksud saya ini yang harus dipacu. Jadi jangan keterbatasan secara material itu, fasilitas yang tidak ada itu mematikan kreativitas. Kita harus bangkit. Bagaimana caranya? Ya pemerintah tentu akan berusaha melalui bagaimana menyediakan spot wifi dan internet gratis atau komputer gratis. Karena memang untuk mengedit itu kan tidak hanya dengan handphone, dengan Android seperti ini, bisa dengan laptop, dengan PC, bisa. Nah ini akan diajarkan. Sebenarnya tadi Pak Zul sudah mengajarkan juga bagaimana mengedit sebuah video, ya, pakai InShot, pakai KineMaster, ya. Sebenarnya Sahrul ini pintar nih, suka edit video, ya. Donald Trump saja bisa dipukul dengan tangan. Ini video yang diedit Sahrul, ya. Yang di antara kalian ini kan suka edit video. Tapi saya lihat video yang dikumpulkan itu belum masih banyak kekurangan. Kita dorong seperti itu. Kalau soal itu, soal material yang terbatas ini harus dipacu dengan dorongan. Kita juga tidak bisa mencarikan solusi, mencarikan jalan keluarnya. Kalau diberikan Android, bisa juga kan? Iya. Terus terang, Android saya lebih murah daripada Android staff saya. Kalau dibanding-bandingkan Android Pak Dekan lebih murah daripada saya pakai Oppo yang lain. Pakai apa ya? iPhone. Tapi kan biasa ada masukan hati, ya. Ada pegawai saya yang mahal. iPhone-nya, ya itu kan hidup. Ya, ini keterbatasan dan menjadi media, menjadi minder, itu yang harus Anda masukkan dan Anda tanamkan ke diri. Ya. Tanamkan sikap itu, adversity-nya dinaikkan. Kamu harus bangkit, jadi YouTuber hebat. Ya, kalau ada 1 juta subscribernya, apalagi sudah ada iklannya, berarti
sudah uangnya sudah. Bagaimana kita menjalankan podcast apa di sini? Kan di sini kan. Jadi bukan berarti ketika kita berada di daerah pesisir ini tidak bisa bantu. Banyak orang muda itu adalah tugas kita. Kita yang ada di perguruan tinggi harus mendorong adik-adik kita yang masih muda harus terus memupuk jiwa bangsa. Ini harus dikelola yang baik. Ya. Kalau ini sudah Anda bangkitkan, itu sudah berhasil. Ya. Nanti kami akan adakan survei. Saya sudah siapkan instrumennya. Bagaimana meningkatkan daya saing masyarakat di sisi itu. Nanti Anda tanyakan. Nanti kalau ada yang mau menjadikan itu skripsinya sekaligus jawab hadirnya akan berdampingan orang ini kan sama masyarakat membantu dan kami dibantu juga di hubungannya simbiosis mutualisme. Jadi kalau ada yang mau memberikan riset tentang peningkatan daya saing ini, ada instrumen yang saya sudah tugaskan Pak Sumadi membuatnya pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan nanti ada survei. Nanti di akhir KKN ini akan lakukan survei lagi apakah ada peningkatan. Jadi kalau Anda berhasil meningkatkan motivasi adik-adik tadi dan dia menjadi seorang tim kreator, konten kreator yang baik, bisa edit video, itu berarti Anda berhasil dengan keterbatasan. Keterbatasan seluruh yang kita miliki atau seluruh yang tidak kita miliki tidak harus menjadi penghalang. Kita ini lahir, kita lahir tidak bawa uang, tidak pakai celana, kan siapa yang pakai celana lahir? Tidak ada toh? Berarti Anda lahir dan saya lahir tidak ada bawa uang, tidak bawa apa-apa, dan tidak dipikirkan kepada siapa. Ya sudah kok itu, oh Anda lahir di sini, mamanya ini, bapaknya ini, sudah. Yang namanya kodrat Tuhan tidak boleh dilawan. Siapa yang melawan kodrat Tuhan ya berarti nah inilah tugas kita. Jadi tugasnya kan mengupas. Ya. Kalau sudah ada pengupas, sudah berhasil, ya sudah berarti Anda sukses menjadi guru. Menjadi guru itu bukan menjadi Anda orang pintar, tapi menjadikan banyak orang pintar. Ya, bukan Anda yang jadi pintar, tapi menjadikan banyak orang pintar. Itulah guru. Bukan diri kita saja yang pintar, tapi banyak generasi-generasi muda yang harus jadi pintar. Ya Pak Sades ya? Ini Pak Sades semakin malam ini semakin matanya semakin melek. Ya. Apalagi melihat mahasiswa-mahasiswanya sudah ini, kalau sudah makan malam ini sudah kelihatan wajahnya jadi bunga-bunga desa semua. Oke, barangkali itu saja. Yang ada mungkin yang lain. Nah, mau saya ada pertanyaan. Pak, kalau untuk itu yang makan di sebelah sana, Ya. saya sempat bertemu di situ Pak. Tapi setelah saya searching di Google, Ya. ternyata artikel atau ulasan tidak ada tentang makam Aulia. Nanti kamu siapkan ininya, Belum ada artikelnya. ulasan. Artikelnya nanti diupload di Bila Tuan Kabinet. Tapi untuk yang menjadi dilematis untuk saya itu Pak, itu desa sebelah. Kalau untuk masa orang mau upload di sebelah Itu namanya multiplier effect. Nah, ya multiplier effect itu kalau orang mau jadi orang kaya, jangan kaya sendiri. Nah, tapi kalau sebelah-sebelahnya jadi orang miskin, kita perlu harus miskin. Kenapa? Kalau dia tidak ada makan, terus berarti kita harus subsidi terus. Nah, tapi kalau ada orang kaya, berarti orang tidak ada lagi bantu orang. Ya sudah hidup mandiri. Berpikirnya. Makanya harus ditularkan segera. Ya. Kalau kita hidup sejahtera bersama-sama, kita akan nikmat. Tapi kalau orang hidup sejahtera hanya satu orang saja di desa itu,
menjadi aman kan kita bisa dirampok orang, ya, bisa dibunuh orang. Nah, kalau desa apa sebelah itu namanya? Inggris itu akan menjadi objek wisata. Multiplier efeknya apa? Orang akan lewat melalui desa Bilar. Paling tidak apa itu ojek perahunya kan mendapatkan pendapatan yang banyak dari kunjungan-kunjungan. Itulah berpikir positif. Jangan berpikir oh kita saja yang menjadi hebat, yang sebelah orang tidak akan menjadi hebat. Sama kita hidup bertetangga antara Malaysia dengan Indonesia. Kenapa Malaysia itu getol sekali memberikan bantuan tentang bagaimana perlindungan hutan, ya, bagaimana asap-asap itu pembakaran hutan-hutan tidak terjadi di Indonesia, agar asapnya tidak merembet ke negara mereka. Kalau orang-orang membakar hutan-hutan di Indonesia, tentu akan berakibat kepada Malaysia. Itulah berpikir bahwa kita ekologi kita harus berdampingan dengan lingkungan-lingkungan yang lebih besar. Ya, sama berpikir global. Kenapa orang-orang kaya menginvestasikan uangnya di negara miskin? Ya, kalau orang kaya itu di negara Amerika saja kaya, toh. Ya. Kalau Amerika saja kaya, produk-produk yang dihasilkan dari Amerika tidak akan terjual dengan baik. Tapi kalau Indonesia kaya juga, maka produk apa mobil-mobil mewah yang ada di Amerika, maka orang Indonesia akan beli karena sanggup beli mobil. Ya. Dan itulah gunanya saling membantu antar negara. Kita juga membantu daerah tetangga, ya, daerah Inggris. Karena sudah menjadi daerah yang mobil wisata yang bisa kita akan memberikan dampak ekonomi bagi desa kita. Jangan berpikir sempit, ya. Itu namanya berpikir sektoral. Oke, jadi tanamkan seperti itu ya, karakter kita berpikir. Oke, ada lagi? Yang cewek-cewek ada? Cewek-cewek Kayaknya sudah mulai bangkal dengan bangkal semua. Terlalu berat kayak tadi motivatornya sehingga Islam kalau ada yang mau ditanyakan. ya mengenai mobil tolong direncanakan titik-titik atau spot-spot yang akan ditempatkan di mana diajak berapa diberikan sekaligus saja fasilitasnya bisa digunakan lainnya apa kan di sini juga ada desa Bumela. Nanti kalau desa Bumela membutuhkan kendaraan kan kita tim juga ketemu karena memang desa kita dulu. Ada yang cocok di belakang? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Biasa jam begini kalian sudah tidur apa? Belum. Saya kira tadi kalian sudah tidur. Ada suara? Iya. Kalau ada pertanyaan? Ada yang kita karantina? Ya. Bagaimana proses bekerja di tahap pertama? Buku tambah ya? Jurnal Mariam? Ada. Diisi ya. Ya. Di siapa ada pertama? Keberangkatan Berkata ya? dan Kan sebagainya. sudah 7 hari. Ya. Sudah diisi apa selama 7 hari? Banyak. Hah? Kemana? Sudah diisi kemana? Silaturahmi ke masyarakat, itu juga satu dua. Door to door. Ya. Ayat pembersihan lingkungan itu diajak teman-teman karantina bareng-bareng ya. Ya. Nanti baju kaosnya insya Allah hasilnya sudah. Alhamdulillah. Iya. Tadi ya? Nanti mau kirim lewat. Itu baju tergantungan itu dikirim dari Cina. Berarti bagus juga. Bagus juga corona. Iya kan Pak? Jadi itu diekspor.
Impor dari Cina. Tidak, Di- jangan menjadi isu lagi. Di lapangan itu ada tambah sama. Tidak. Yang kendala kemarin. Kemarin itu sudah saya sampaikan ke Ayahanda, jadi setelah kami observasi, ternyata di sini kebiasaan masyarakat buang sampahnya di kuala. Oh, sorry. Ya, jadi kami itu harus yang dari kesehatan kalau sudah kami sudah konfirmasi supaya nanti ada penghargaan desa terbesi. Iya. Ya. Jadi bisa saja menjadi tugas tambahan ya. Kemarin itu sih Pak jadi pertimbangan kemarin, jadi setelah bicara negosiasi dengan Pak, kami kumpulkan dulu sampahnya, kalau misalnya sudah kering kita bakar. Terus kemarin tadi sudah saya sampaikan juga kayak ada misalnya bagaimana kalau misalnya kita buat tempat sampah permanen. Terus ayahandanya bilang di sini nggak ada BLH yang lewat untuk sampahnya ke TPA. Jadi kalaupun kita buat TPA tempat sampah permanen, ujung-ujungnya masyarakat buangnya lagi ke kuala. Itu udah dalam kalau misalnya kita buat tempat sampah permanen. Jadi di sini solusinya tinggal BLH-nya aja. Kalau misalnya BLH-nya di sini lewat, itu bisa diangkut sampahnya. Itu yang kemarin ayahanda sampaikan ke saya. BLH-nya itu bisa dengan anak kecil itu. Iya sih, kalau pengalaman kemarin kita tidak Pak, kita gunakan. Kalau pengalaman saya teman di desa itu ada salah satu desa menyediakan via, jadi via ada yang tugas orang desa untuk mengangkut TPA, tinggal biasanya gitu. Nanti ketua karantina endorse Tias. Misalkan Dari dana boleh tuh, dari dana desa. desa itu Tias kita berapa? Bisa 20 juta gitu. Nanti dicari lokasinya tempat akhir sampai. Kalau ada pertanyaan masih ada? Ada pertanyaan? Ada juga yang saya usulkan dari awal, Polres, silakan nanti dibuatkan permohonannya ke Polda itu hand sanitizer mohon bantuan untuk didistribusikan ke masyarakat. Untuk suratnya sudah dibuat Pak. Sudah dibuat. Nanti begini, antar saja ke Karo Ops, ya. Karo Ops, Pratama, Pak Pratama, Polres Pratama, ya. Nanti saya SMS, kalau sudah sama beliau nanti saya SMS, itu ada masukan saya. Selain kalau ada pertanyaan masih ada? Karo Ops Pratama, Polres Pratama. Kemudian bisa dibantu hand sanitizer dari Sulingan Kinarati apa? Cap tikus. Kalau lebih sisa, lupa. Masih ingat juga cap tikus. Siap, luar biasa. Jadi selain kalau masih ada pertanyaan masih ada? Atau di belakang tetap tidur? Hah? Nanti program akhirnya mungkin acara hiburan atau apa atau lomba-lomba. Pertama lomba futsal untuk masyarakat. Iya. Hadiahnya disiapkan nanti dari Pak Sabri mungkin ada juga hadiah. Saya silakan kalau masih ada pertanyaan. Suasana di sini dingin ya, enak kalau tidur. Iya, ini sekali. Dingin. Nanti jadi kayak udang kalau udah. Non AC. Tapi bisa lari enak lari pinggir-pinggir itu. Sudah. Iya, Pak. Arif. Sudah. Aman. Tidak ada yang bertanya? Ya, mumpung masih di sini, ya. Silakan sampaikan. Silakan kalau ada yang disampaikan. Ini ada semua ya? Ada di posko? Ya, ada. Pak, untuk kegiatan yang kedua, Ya, untuk apa? Anggaran. Pendanaannya itu Pak, untuk kegiatan yang kedua. Jangan sampai kan lagi ada miskomunikasi untuk di grup kan. Untuk kegiatan yang kedua itu
Kira-kira bagaimana Pak? Ya, karena kegiatan inti pertama itu kalau kabutnya itu pertama orang suka ingin mempercepat kegiatan inti ini, tapi kendalanya anggaran juga. Orang ingin sekali teman-teman ingin sekali untuk mempercepat kegiatan, tapi kendalanya itu cuma gitu Pak. Jadi mereka pasang sejak Anda diangkatkan sampai sekarang itu belum ada pembiayaan dari LP2M, ya. Jadi kalau Anda tahu dengan dana apa Pak membawa orang banyak begini, ya. Itu tidak perlu Anda ketahui. Itu dukungan dari Bapak dan kami yang support setiap kebutuhan yang Anda butuhkan. Apalagi mobil kita sudah angkat, ya. Ya. Seru seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan ada sampai 3 rusak sampai Anda selesai. Dari dalam Alhamdulillah. Ya, yang penting jangan bilang belum makan di sini juga. Sempat beras, Ya. beras Kalau tergantung, tak cukup beras tambah lagi beras. tergantung beras. Semagi 3. Hah? Sudah habis. Kalau habis, 1 karung cepat 2 hari. Pantasan saya lihat pertumbuhan sudah ke samping. No. Ini cewek ini sudah mulai. Mulai puber, mulai puber. Selebar ini kali ini. Sekarang sudah agak sempit badannya. Kesempit. Ini bertahan. Kalau darat terlalu ke depan. Takutnya ada badan semakin longgar pulang piano. Ya syukurlah. Yang terpenting sekarang ini kan. Ya. Anda tidak apa-apa gemuk, masih cantik. Semakin gemuk Anda semakin cantik. Ya Pak. Ya. Hah? Cantik. Perasaan lagi jadi bujana di sini. Ini Pak Safin kan? Ya. Jadi tadi sudah disampaikan masalah pendanaan itu nanti komunikasinya sama Pordes ya. Tetap itu tadi Pak Ikan sudah menyampaikan saya kira itu sudah khawatir dana kami dari LP2 sampai sekarang juga belum turun. Semoga cepat turun. Amin. Allah. Jadi itu tidak usah khawatir soal itu. Saya kira tidak ada masalah. Ada Pak Dekan itu biasa sudah bawa mobil dan sebagainya. Itu kan salah satu bukti bahwa DPL Tidak terkenal. tidak ada kendala soal pembiayaan. Untuk kegiatannya, Ya. bukan untuk yang lain. Paham maksud saya? Jadi terima kasih. Ada lagi pertanyaan silakan. Yang dari kesehatan, kampanye sehat. Yang dari jurnalistik, misalnya hari Rabu atau hari Selasa itu yang pemula warta bilato itu kamu nanti mau ke situ. Berarti diagendakan juga begitu. Tolong diagendakan kalau perlu melibatkan Karang Taruna. Nanti beliau akan memberikan sesi tentang jurnalistik, bagaimana menjadi jurnalistik. Jadi nanti ada punya keilmuan menjadi reporter atau semacam wartawan gitu. Hah? Iya, iya. Kalau kamu kan pengalaman ada SMA yang berbakat menulis, ya. Saya sudah agendakan orang mereka beliau itu adalah dosen yang memiliki media nasional Indonesia 1. Ada banyak hal-hal menarik yang perlu kita ambil dari beliau. Oh ya, kalau Anda perlu proyektor bisa Kan kembali kita kirim dari apa yang perlu kan cewek itu bisa kirimkan. Siap. Iya. Apa saran buku kan? Yang penting saran kita di sini. Iya Pak. Ya. Oke, yang penting daya ilmu saran tidak turun gara-gara di Pordes. Nah, sekarang bagaimana Saros kalau menjadi Pordes? Sekarang komentarnya.
Biasa, luar biasa. Oh, luar biasa. Atau biasa di luar? Biasa di luar. Di luar. Biasa di dalam. Oke. Biasa di dalam. Kalau tidak ada dari mahasiswa, diskusinya kita cukupkan sampai di sini saja. Ya. Karena saya harus balik kembali ke kota besok pagi jam 8 harus ujian doktoral menjilat disertasi seperti apa. Gimana kan cukup dari yang tadi kita? Enggak ada. Baik, terima kasih semuanya. Ketua pembimbing, kemudian Kordes, Ketua Karang Taruna, ada sekalian. Saya kira itu tadi apa ya, semacam ngobrol santai sebetulnya, atau ngopi, ngobrol kita atau sebagainya, terserah kalian namanya apa. Dan kami berharap kegiatan inti selanjutnya kita dijalankan secara masalah pemilihan dari laksananya Selamat malam semuanya. Malam ini kita berada di Desa Bilato, Kecamatan Bilato. Saat ini kita ditemani oleh Pak Eka dan para pimpinan fakultas yang ada di sini semuanya, ada dan lain-lain. Malam ini kita mengadakan ngopi atau ngobrol pintar di pesisir desa Bilato dalam rangka kunjungan kita, yaitu kunjungan kita di Desa Bilato sebagai desa yang menjadi desa binaan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Desa ini merupakan desa yang kemudian di daerah pesisir Kabupaten Gorontalo. Tujuan kunjungan ini yaitu bagaimana kemudian meningkatkan daya saing masyarakat Desa Bilato, terutama mengenai daya saing sumber daya manusianya. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan bagaimana membangun wawasan, membangun semacam pengetahuan. Makanya malam ini juga adalah malam kami mengantar top kita untuk dijadikan sebagai wahana untuk belajar bermain oleh anak-anak maupun masyarakat Desa Bilato. Kira malam ini sudah menunjukkan pukul 10, tetapi di sekitar kami ini masih sangat ramai karena antusias masyarakat, antusias dari Arema Muda dan Desa Bilato sangat luar biasa. Sukses terus untuk Desa Bilato. Semoga menjadi desa yang tangguh dan unggul dan berdaya saing adalah hal yang sangat penting dan dinampakkan oleh semua masyarakat Desa Bilato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.